Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Cika Rahmi dengan stambuk F13124106 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul radioaktivitas alami. Radioaktivitas alami adalah proses spontan yang terjadi di alam, di mana inti atom yang tidak stabil melepaskan partikel atau energi dalam bentuk radiasi untuk mencapai kestabilan. Proses ini terjadi tanpa campur tangan manusia dan merupakan bagian dari fenomena fisika nuklir yang penting di alam semesta. Fenomena radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1896 ketika ia meneliti pengaruh sinar X pada garam uranium. Kemudian, pasangan ilmuwan Mary dan Pierre Curie melanjutkan penelitian dan menemukan unsur radioaktif lain seperti polonium dan radium. Penemuan ini membuka babak baru dalam fisika modern dan pengembangan teknologi nuklir. Lanjut ke proses peluruhan radioaktif. Inti atom terdiri dari proton dan neutron yang disatukan oleh gaya inti. Dalam beberapa unsur, gaya ini tidak cukup kuat untuk menjaga kestabilan inti, terutama ketika jumlah neutron terlalu banyak atau terlalu sedikit dibandingkan proton. Akibatnya, inti atom tersebut akan mengalami peluruhan radioaktif, yaitu mengubah dirinya menjadi inti yang lebih stabil dengan cara memancarkan partikel atau radiasi. Kemudian 3 jenis radiasi dalam peluruhan radioaktif terbagi atas 3 radiasi. Yang pertama itu ada radiasi alfa, yang beropsi yang pertama terdiri dari 2 proton dan 2 neutron atau inti helium, kemudian bermuatan positif plus 2, kemudian massa berat tetapi daya tembus rendah dan dapat dihentikan dengan selembar kertas atau kulit manusia. Kemudian yang kedua ada radiasi beta, yaitu merupakan elektron B- atau positron B+, ukuran lebih kecil dari partikel alfa. Kemudian daya tembus sedang, dapat menembus kulit tetapi dapat dihentikan oleh aluminium. Kemudian yang terakhir ada radiasi gamma, yaitu berupa gelombang elektromagnetik berenergi tinggi, tidak bermassa dan tidak bermuatan, sangat menembus, hanya bisa dihentikan dengan timbal atau beton tebal. Kemudian yang terakhir biasanya menyertai penyeluruhan alfa atau beta. Lanjut ke sumber radioaktivitas alami. Sumber radioaktivitas alami sangat beragam dan tersebar di seluruh lingkungan, baik dalam bumi, atmosfer, maupun tubuh manusia sendiri. Berikut beberapa sumbernya, saya angkat 3. Yang pertama yaitu unsur radioaktif alamiah. Uranium Min-238, thorium 232, dan radium Min-226 ditemukan di bantuan granit, tanah, dan biji mineral. Kalium Min-40 berada dalam tubuh manusia, tumbuhan, dan air laut. Karbon Min-14 terbentuk di atmosfer dan diserap oleh makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada gas radon. Hasil peluruhan uranium di tanah dan bantuan, gas radioaktif yang tidak berwarna dan tidak berbau dapat meresap ke dalam rumah dan bangunan, terutama di area tambang atau batuan granit. Kemudian yang ketiga ada sinar kosmik, yaitu partikel energi tinggi yang berasal dari luar angkasa. Ketika memasuki atmosfer bumi, sinar kosmik berinteraksi dengan partikel udara dan membentuk isotop radioaktif seperti karbon Min-14. Kemudian kita masuk di manfaat radioaktivitas alami. Walaupun terdengar menakutkan, radioaktivitas alami memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang kehidupan manusia, terutama jika dikendalikan dengan baik. Yaitu yang pertama ada radiokarbon atau carbon dating. Digunakan untuk menentukan umur fosil, kerangka, dan artefak arkeologi. Kemudian berdasarkan peluruhan karbon Min-14 menjadi nitrogen Min-14. Bermanfaat dalam sejarah, geologi, dan paleontologi. Kemudian pengobatan atau radioterapi. Isotop radioaktif seperti kobalt Min-60 digunakan dalam radioterapi untuk membantu sel kanker. Kemudian radiasi diarahkan tepat ke jaringan kanker tanpa merusak jaringan sehat secara berlebihan. Kemudian yang ketiga ada energi nuklir. Uranium Min-235 digunakan dalam reaktor nuklir untuk menghasilkan listrik melalui proses
fisi atau pembelahan inti atom. Kemudian energi yang dihasilkan sangat besar dan efisien dibandingkan bahan bakar fosil. Kemudian kita masuk ke dampak negatif radioaktivitas. Meskipun memiliki banyak manfaat, paparan radiasi yang tidak terkontrol dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Yang pertama itu ada dampak kesehatan. Efek akutnya itu ada mual, muntah, pusing, luka bakar, radiasi, serta keguguran. Dan efek kronisnya itu ada kanker atau terutama leukemia dan kanker tiroid, kerusakan organ dalam, mutasi genetik, dan masalah keturunan. Efek ini tergantung dosis, lama paparan, dan jenis radiasi. Kemudian ada bencana nuklir. Ledakan reaktor di Ukraina menyebabkan ribuan kematian langsung dan jangka panjang. Dan juga gempa bumi menyebabkan kebocoran radiasi dari pembangkit listrik nuklir Jepang. Kemudian di pencemaran lingkungan, limbah radioaktif dari industri, rumah sakit, atau tambang bisa mencemari tanah, air, dan rantai makanan. Radiasi bersifat persisten dan dapat bertahan dalam lingkungan selama ribuan tahun. Kemudian kita masuk di perlindungan dan pengawasan. Yang pertama itu ada perlindungan individu. Gunakan pakaian pelindung, sarung tangan, dan pelindung timbal saat bekerja dengan bahan radioaktif. Alat pelindung digunakan dalam radiologi, medis, dan industri nuklir. Kemudian yang kedua ada monitoring radiasi. Digunakan detektor, Geiger, dosimeter, dan perangkat pengukur radiasi lainnya. Monitor dilakukan di lingkungan industri, laboratorium, dan fasilitas nuklir. Kemudian yang terakhir ada lembaga pengawas, Bapeten di Indonesia atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir. IAEA secara internasional atau International Atomic Energy Agency. Mereka mengatur penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan bahan radioaktif secara aman. Kita masuk di contoh soal. Di sini kita menggunakan persamaan peluruhan, yaitu N sama dengan N0 dikali 1 per 2 pangkat N. N per 0 sama dengan 0,125, sama dengan 1 per 2 pangkat 3, maka N sama dengan 3. Jadi, sudah terjadi 3 kali waktu paruh. Umur batuan sama dengan 3 dikali 4,5 miliar tahun, sama dengan 13,5 miliar tahun. Nah, jadi bantuan tersebut berumur 13,5 miliar tahun. Karena hanya 12,15% uranium Min-238 yang tersisa yang berarti telah berlalu 3 tahun paruh. Kemudian kesimpulannya di sini yaitu radioaktivitas alami adalah fenomena fisika yang sangat penting dan berdampak luas dalam kehidupan manusia. Proses ini tercapai ketika inti atom yang tidak stabil menaruh untuk mencapai kestabilan sambil memancarkan radiasi dalam bentuk partikel alfa, beta, atau gelombang gamma. Sumbernya berasal dari dalam bumi, udara, bahkan tubuh kita sendiri. Dengan pengendalian yang baik, radioaktivitas memiliki manfaat besar dalam bidang arkeologi, kesehatan, energi, dan industri. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, radiasi dapat menyebabkan kerusakan bagi manusia dan lingkungan. Pemahaman yang benar-benar radioaktivitas alami membantu kita memanfaatkannya secara bijak dan menghindari bahayanya. Sekian, inilah materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.